Baiklah, karena sudah jam 3 ya. Jadi kita mulai saja untuk mata kuliah pengantar manajemen bisnisnya. Yang hadir hari ini yang Bapak lihat di sini ada 19 orang, yaitu Satria, Pratnya, lalu Putu Dio Pranawa, lalu Gede Ari Sanjaya, kemudian Tessa Huar, selanjutnya Abelio Hermanto, selanjutnya Bagus Dwi Lingga, selanjutnya Gusti Lanang, selanjutnya Dedi Lon. Ini setengah-setengah aja kelihatan ini namanya. Iqman Nasir, Clemencia Monsista, Komang Agus Roy, Kurotul Aini, Muhammad Musa Afandi, Nikade Ayu Krismawati, Putu Guna, Valentino, dan Yoga Anggara. Ya. Baik, Bapak share dulu materinya. Nah, adapun topik mata kuliah hari ini yaitu menghitung, ya, menghitung angsuran pinjaman dengan bunga menetap. Ya, di sini langsung ada contoh soal, yaitu Bali Furniture memiliki rencana untuk mengajukan pinjaman kepada Bank ABC sebesar 350 juta untuk menambah modal usaha. Untuk itu, Bank ABC memberikan sebuah ilustrasi kepada Bali Furniture tentang rincian pinjamannya. Jadi jumlah pinjamannya sebesar 350 juta, bunga pinjaman 7%, jangka waktu pinjaman 2 tahun atau 24 bulan. Nah, dari data itu kemudian Bali Furniture meminta penghitungan angsuran pinjaman dengan bunga menetap. Nah, cuma bunga menetap saja ya pada Bank ABC. Nah, dari data tersebut hitunglah angsuran pinjaman Bali Furniture dengan menggunakan metode bunga pinjaman menetap ya. Nah, pasti chatnya nih. Oh, udah pernah disebut. Siapa namanya nih? Tadi siapa yang tidak sebut tadi? Oh, Kadek Swadina. Kalau ini ya, Kadek Swadina Naidi ya. Tadi cuma sebagian aja soal di panel Zoom-nya itu kelihatan namanya. Ya. Kalau menggunakan bunga menurun gimana Pak? Nanti untuk pertemuan selanjutnya saja ya kita bahas ya. Untuk bunga menurunnya. Untuk pertemuan sekarang kan pertemuan keempat ya. Nanti pertemuan kelima. Nanti akan Bapak bahas untuk bagaimana cara mencari angsuran pinjaman bunga menurunnya ya. Nah, di sini untuk bunga menetap, pembayaran pokok pinjaman yang harus kita cari terlebih dahulu. Jadi untuk pembayaran pokok pinjaman nanti tinggal dimasukkan ya jumlah pinjaman yaitu 350 juta dibagi 24 ya. Karena jangka waktu pinjamannya 24 bulan ya. Atau 2 tahun sehingga tinggal dibagi. Nah, pakai kalkulatornya 350 juta dibagi 24 ya sama dengan 14 juta ya 583.333. Jadi tinggal kita salin
14.583.333 ya, 333. Nah, di dalam biaya pokok pinjaman di sini mata uang kita itu tidak ada Rp33 ya. Apalagi ada 0,33-nya. Makanya kita lakukan pembulatan ya. Jadi pembulatannya itu adalah 14.583.350 ya. Jadi tiga-tiganya ini kita ubah menjadi 50. 400 gimana Pak? Boleh nggak? Boleh ya. 583 400 itu boleh juga ya. Selanjutnya bunga pinjaman per tahun 350 juta. Jadi 350 juta di sini adalah jumlah pinjaman dikali bunganya 7% ya. Nah, kita pakai kalkulatornya. Jadi di sini Bapak pakai kalkulator yang ada di Windows 10. 350 juta dikali 7%. Jadi 7% ya. Sama dengan ya ini ya hasilnya 24.500.000 ya. Jadi per tahun 24.500.000. Selanjutnya baru kita cari ya bunga pinjaman per bulannya. 24.500.000 dibagi 12 ya. Sehingga per tahun itu berapa bayar bunganya ya. Tinggal di ini 24.500 dibagi 12 ya. 24.500.000 dibagi 12 hasilnya 2.041.666,66 ya. Jadi di sini kita tulis dulu 2.041.666 ya, 67 ya. Jadi Pak bulatkan 2 digit di belakang koma. Nah, mata uang kita itu tidak ada Rp66 ya. Jadi kita harus lakukan pembulatan. Jadi pembulatannya 2.041.700 ya. Karena di sini sudah 600 ya. 666. Jadi dibulatkan saja ke 700. Selanjutnya angsuran pinjaman per bulan ya. Angsuran pinjaman per bulan yaitu didapatkan dari pembayaran pokok pinjaman ditambah dengan bunga pinjaman per bulan ya. Jadi berapa pembayar pokok pinjamannya sebesar 14.583.350 ditambah bunganya ya. Jadi bunganya sebesar bunga per bulannya ya. 2.041.700. Setelah itu tinggal ditambahkan ya. Jadi 14.583.350 ditambah 2.041.700. Jadi pakai kalkulatornya 14.583.350 ditambah ya 2.041.700 sama dengan 16.625.050 ya. Jadi 16.625.050 ya. 16.625.050 rupiah ya. Nah, setelah mendapatkan angsuran pinjaman baru kita mencari tabelnya ya. Kita buat tabel untuk mengetahui setiap kali angsuran itu berapa rinciannya ya. Nah, untuk tabelnya Bapak menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, ini dia. Jadi di sini sisa hutangnya, nah ini Pak Sum ya. Jadi sisa hutangnya 350 juta. Angsurannya 16.625.050 rupiah ya. Bunga pinjamannya 2.041.700. Pembayaran
selanjutnya 14.583.350. Nah, ini ya. Selanjutnya kita cek. Ya udah sesuai ya. Selanjutnya untuk angsuran kedua berapa jadinya sisa hutangnya? Jadinya 350 juta dikurangi ya. Dikurangi pembayaran pokok pinjaman ya sebesar 14.583.350. Ya, tinggal di enter jadinya 335.416.650. Angsurannya tetap ya. Nah, di sini Bapak copy paste, bunganya juga Bapak copy paste, pokoknya juga copy paste ya supaya nggak ketik lagi. Nah, untuk angsuran ketiga, jadi sama ya untuk angsuran, bunga sama pembayaran pokok ya, karena ini sistem bunga menetap ya. Jika bunga menurun baru berbeda. Nah, di sini yang ketiga berapa jadinya? 335.416.650 dikurangi pembayaran pokok pinjamannya 14.583.350 ya. Tinggal dikurangi. Jadinya 320.833.300 ya. Nah, di sini kita copy paste. Ya, jadi angsurannya 16.625.050, sedangkan bunga pinjamannya 2.041.700. Pembayaran pokok 14.583.350 ya. Nah, tinggal kita tarik aja sekarang ya ke bawah ini, tinggal di drag dari angsuran ketiga sampai angsuran ke-24 ya. Nah, tinggal ditarik. Ini juga tinggal ditarik. Ini juga tinggal ditarik ya. Ini juga ditarik. Nah, ini hasilnya ya, hasil akhirnya. Jadi di angsuran ke-24 itu sisa hutangnya 14.582.950 ya. Jadi pembayaran pokoknya 14.583.350. Nah, kita cek sekarang di angsuran 25 ya. Di angsuran 25 kita kurangi 14.582.950 dikurangi 14.583.350 ya. Ini sudah hasilnya min ya. Min berarti artinya bahwa untuk utang Bali Furniture-nya itu sudah lunas ya. Nah, itu untuk menganalisa. Selanjutnya baru dijumlahkan ya. Ini dibuat satu sel jumlah ya. Selanjutnya baru ditotalkan ya dari angsurannya, dari angsuran pertama ke sampai angsuran 24 ini berapa ya. Nanti untuk jika pakai Microsoft Excel nanti bisa pakai function sum ya. Jadi di blok dari angsuran pertama sampai angsuran ke-24 lalu tekan enter. Jadinya 399.1.200 ya. Jika pakai kalkulator ya, jadi kalau pakai kalkulator, nah tinggal dimasukkan angkanya 16.625.50 rupiah ya, dikali 24 ya. Nah, sudah mendapatkan nilai 399.1.200 rupiah ya. Nah, selanjutnya kita totalkan bunga pinjamannya ya. Bunga pinjamannya jika menggunakan Microsoft Excel pakai function sum sama dengan sum kurung buka, lalu di blok dari angsuran pertama sampai angsuran terakhir, lalu enter. Hasilnya itu adalah 49.800 rupiah ya. Jika pakai kalkulator ya, kalkulator biasa atau pakai kalkulator di HP-nya 2.041.700 dikali 24 ya.
Jadi hasilnya sama, Rp49.800.000. Selanjutnya kita totalkan juga pembayaran pokok pinjaman. Jadi pakai jika Microsoft Excel memakai function sum, ya di blok dari angsur pertama sampai angsuran ke-24. Hasilnya itu adalah Rp350.400.000 ya. Nah, di sini sudah kita buat ya. Nah, itu saja ya, pembahasan tentang angsuran bunga menetap. Mungkin ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baiklah ya. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, maka untuk materi tentang angsuran bunga pinjaman dengan sistem bunga menetap, Bapak akhiri ya. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat sore.